Gunung Merapi. Siapa yang tidak kenal dengan gunung paling aktif dan paling ditakuti di tanah Jawa ini? Megah, indah, namun menyimpan amarah yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan segalanya. Tapi tahukah kalian, menurut kitab-kitab kuno dan kepercayaan leluhur, Merapi sebenarnya tidak berada di sana sejak awal penciptaan. Ia adalah gunung pendatang, sebuah pasak bumi yang dipindah paksa melalui pertumpahan darah. Ini adalah kisah tentang Pulau Jawa yang miring, pertarungan para dewa, dan dua empu sakti yang terkubur hidup-hidup di dalam perut gunung. Dahulu kala, saat Pulau Jawa baru saja diciptakan, keadaannya belum stabil seperti sekarang. Dewa menyadari ada yang salah. Pulau ini miring ke arah barat. Mengapa? Karena di ujung barat terdapat banyak gunung besar, sementara di bagian tengah dan timur masih kosong melompong. Khawatir pulau ini akan terbalik dan tenggelam ke samudra. Batara Guru, raja para dewa, memerintahkan agar sebuah gunung suci bernama Gunung Jamur Dipa yang ada di Laut Selatan segera dipindahkan ke titik tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Namun, rencana para dewa menghadapi masalah besar. Di lokasi tempat Gunung Jamur Dipa akan diletakkan, tepat di tengah hutan belantara, tinggallah dua orang kakak beradik pembuat keris sakti. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Permadi. Saat itu, mereka sedang dalam proses menempa sebuah keris pusaka yang amat sakti. Batara Narada dan Dewa Penyarikan turun ke bumi, membujuk kedua empu itu untuk pindah segera. Namun, kedua empu menolak, bukan karena ingin melawan dewa, tapi karena pembuatan keris pusaka tidak boleh dihentikan atau dipindah sembarangan sebelum selesai. Jika dipaksa, akan terjadi ledakan dahsyat yang bisa menghancurkan dunia manusia. Negosiasi buntu. Para dewa mencoba memaksa dengan kekerasan. Namun, kesaktian Empu Rama dan Permadi ternyata jauh melampaui perkiraan. Para dewa pun kalah. Mendengar kekalahan utusannya, Batara Guru murka. Kesabarannya habis. Ia memutuskan untuk tidak lagi bernegosiasi. Dengan kekuatan ilahi, Gunung Jamur Dipa dicabut paksa dari Laut Selatan. Gunung raksasa itu diterbangkan melewati angkasa. Bayangan hitam raksasa menutupi hutan tempat kedua empu itu berada. Tanpa peringatan lagi, Gunung Jamur Dipa dijatuhkan begitu saja tepat di atas kepala Empu Rama dan Empu Permadi. Seketika itu juga, kedua empu sakti tersebut terkubur hidup-hidup di bawah jutaan ton bebatuan. Namun, sebuah keajaiban mengerikan terjadi. Meski tertimbun gunung raksasa, tungku perapian sakti milik kedua empu itu tidak padam. Apinya justru semakin membesar, membakar isi perut gunung tersebut hingga menjadi kawah magma yang abadi. Karena itulah, gunung pindahan itu kemudian dinamakan Gunung Merapi, berasal dari kata Meru yang artinya gunung, dan api yang melambangkan perapian abadi Empu Rama dan Permadi. Konon, roh kedua empu itu kini menjadi penjaga kawah Merapi, dan setiap kali Merapi bergejolak atau meletus, masyarakat percaya bahwa Empu Rama dan Permadi sedang melanjutkan pekerjaan mereka, menempa keris pusaka di dalam sana. Namun, kisah Merapi tidak berhenti di masa lalu. Jika Empu Rama dan Permadi dipercaya menjaga dari dalam kawah api, maka di dunia manusia diperlukan sosok terpilih untuk menjaga keharmonisan di luar. Bagi masyarakat Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta, Merapi bukanlah sekadar gunung berapi. Ia adalah titik utara dari sumbu filosofis yang sakral, sebuah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib yang harus terus dijaga keseimbangannya. Disinilah peran sakral seorang juru kunci atau kuncen bermula. Mereka bukanlah sekadar pemandu pendaki, melainkan abdi dalam yang ditugaskan langsung oleh Sultan sebagai mediator, perantara pesan antara keraton, rakyat, dan penguasa gaib Merapi. Dan sejarah mencatat satu nama yang kesetiaannya pada Merapi tak tertandingi, Ki Suraksohargo, atau yang lebih kita kenal sebagai Mbah Marijan. Puluhan tahun beliau mengabdikan hidupnya di lereng tertinggi. Baginya,
Merapi adalah Mbah, sosok leluhur yang harus dihormati, bukan ditakuti. Ia memegang teguh amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menjaga gunung itu. Hingga pada tragedi kelam tahun 2010, saat wedus gembel, awan panas mematikan itu turun menerjang desanya. Mbah Marijan memilih untuk tidak pergi. Ia ditemukan wafat dalam posisi bersujud di rumahnya. Sebuah akhir yang tragis, namun juga heroik, seperti Empu Rama dan Permadi di masa lalu. Mbah Marijan memilih bertahan di posnya, menunaikan tugasnya hingga hembusan napas terakhir. Dari legenda empu pembuat keris hingga pengorbanan sang juru kunci, Merapi mengajarkan kita satu hal, bahwa manusia hanyalah kecil di hadapan kekuatan alam dan sejarah. Merapi memberi kesuburan lewat abunya, tapi juga meminta rasa hormat lewat laharnya. Ia adalah bukti nyata bahwa di tanah Jawa, batas antara mitos dan realita sangatlah tipis. Itulah legenda berdarah di balik keindahan Gunung Merapi. Sebuah kisah tentang pengorbanan, ego, dan kekuatan alam yang tak tertandingi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah merasakan aura kehadiran sang empu saat mendaki Merapi? Tulis pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Saya Arvi Story, sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Jangan lupa matikan lampu.